Sejarah perkembangan komputer lanjutan. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, ya, 1791 sampai dengan 1871, dinamakan mesin diferensial. Differential engine itu pelajaran matematik kita sering dengar yang namanya diferensial ya. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Bayangin, zaman 1791, seorang Charles Babbage itu ahli matematika, itu bisa menciptakan mesin penghitung ya, yang cikal bakal menjadi komputer sekarang. Itu bertenaga uap. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose. Yang pertama yang disebut analytical engine, yang merupakan alat komputasi pertama. Jadi pertama itu namanya bukan komputer atau personal komputer yang sekarang ya, tapi disebut dengan analytical engine, mesin analis ya kalau bahasa Indonesianya. Ini sebagai alat komputasi pertama yang menggunakan kartu yang dilubangi untuk menyimpan data. Jadi bisa dibayangkan, dulu penyimpanan data itu sangat besar. Sebuah kartu yang berlubang di tengahnya. Yang kita kenal generasi berikutnya ada yang namanya disket. Ya. Lalu sekarang berubah menjadi hard disk eksternal, ya, flash disk dan hard disk eksternal urutannya. Perkembangan yang sekarang itu sungguh luar biasa. Nah, ini dia sejarah perkembangan komputer oleh Herman Hollerith pada tahun 1890 dari Biro Sensus Amerika, berhasil menciptakan mesin punched card counting. Yang menggunakan punched card counting itu artinya kartu yang bisa melakukan perhitungan. Ya, di sini kartu perforasi berlubang-lubang. Jadi pernah dulu zaman Bapak telepon itu menggunakan kartu itu pada saat dimasukkan dan sudah terkoneksi dengan lawan atau misalnya kita berbicara dengan siapa, itu nanti kartu itu kan berlubang. Itu menandakan pulsanya sudah berkurang. Jadi lubangnya itu ada yang 6, ada yang 4, ada yang 3, bahkan 3, tapi nilai nominalnya mahal. Mungkin kalau 3 itu misalnya satu lubangnya 50, jadi 150.000. Pernah mengalami seperti itu. Tahun 1944, Howard Aiken dari Harvard University bekerja sama dengan International Business Machine atau yang dikenal dengan IBM. Mungkin kalian pernah ya, IBM merek komputer ya terbaik saat ini, belum ada yang menyaingi. Berhasil membuat sebuah mesin komputer yang mampu melaksanakan serangkaian operasi aritmatika secara otomatis yang dinamakan Mark I. Nih bentuk gambarnya, ini komputer dulu itu sebesar ini ya, seperti tumpukan mesin fotokopi berapa lapis itu, 1, 2, 3, ada 3 lapis mesin fotokopi seperti itu komputer zaman dulu, sangat besar. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, komputer pun mengalami kemajuan. Bentuk visinya dari waktu ke waktu semakin kecil ya, benar ya. Kita sudah saksikan dengan mata kepala kita sendiri, komputer sekarang sudah mulai ukurannya menyusut ya. Dari PC komputer ya, personal komputer. Awalnya sih desktop dulu, mainframe dulu, baru personal komputer ya. Sekarang laptop, notebook, sekarang udah ke tablet ya kan. Perkembangannya sudah kita saksikan ya. Nah, tapi itu belum artinya belum mengawali terbentuknya komputer pertama. Di sini justru komputer generasi pertama dikembangkan pada Perang Dunia Kedua dengan ciri-ciri sistem operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu, memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language, sehingga sulit diprogram dan membatasi kecepatannya. Membutuhkan banyak daya. Contohnya ENIAC 160 kW.
Menggunakan tube vakum sehingga ukurannya sangat besar, komputer sangat besar. Ya. Memiliki silinder magnetik untuk menyimpan data. Silinder magnetik sekarang kecil, hard disk itu ada silinder magnetiknya. Kalau kita bongkar, dalamnya berbentuk lingkaran, itu silinder magnetik. Yang terbentuk komputer generasi pertama Mark 1, Mark 2, Mark 3, IBM 702, IBM 704, IBM 709, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, UNIVAC 2, Datamatic 1000, CRC, NEC sampai dengan Bismarck. Komputer generasi kedua, kita lanjut ke komputer generasi kedua, memiliki ciri-ciri transistor digunakan sebagai pengganti tool. Vakum artinya apa? Tabung layar ya, sehingga ukurannya jauh lebih kecil. Dikembangkan memori inti magnetik sehingga komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dapat diandalkan, dan hemat energi. Bahasa mesin diganti dengan bahasa assembly, yaitu bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggunakan kode biner. Kode biner itu bilangannya hanya 01, nah ya. Kalau nggak 0, ya 1. Kalau 0 mati, kalau 1 itu artinya hidup. Dapat diasosiasikan dengan printer, ya, memori, penyimpanan data, sistem operasi, dan program. Generasi kedua pada masa